Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama puji nama Tuhan. Kita mau bersyukur pada sore hari ini. Oh yang terindah dalam
bersyukur Tuhan pada sore hari ini Bapa. Kami berkumpul tempat ini untuk bersyukur memuliakan nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah saat sore hari ini. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita bersaudara. Siap bersyukur saat sore hari ini. Amin. Kita berikan bersyukurlah. Berikan kemuliaan bagi nama Allah kita. Puji nama Tuhan, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Allah mengaruniakan anaknya untuk menebus setiap dosa kita, dan kita boleh dimerdekakan di dalam nama Tuhan. Kita mau lebih lagi untuk memuji nama Tuhan, karena Tuhanlah yang layak untuk menerima setiap pujian kita. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Kita mau katakan, oi, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada
Dan dengan semangat kita menyatakan begitu besar kasih-Mu Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Hey! Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 sekali lagi katakan oh, 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 Yesus Tuhanku. Berikan suara sayang bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, kasih-Nya yang telah memerdekakan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita akan memberikan hati kita yang terbaik bagi Allah kita. Kita memerlukan tuntunan Allah. Biarlah hidup kita boleh dikuasai oleh Roh Kudus. Haleluya Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan. Yes. Bila Roh-Mu bekerja, ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, curah tuh hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras, hati yang keras dilembutkan, dan yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu bekerja Tuhan, bila Roh-Mu
berkarya, hati yang keras dilembutkan, tak ada yang dapat hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi kami yang haus akan-Mu. Lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bapa di surga, sugeng sonten Gusti Pangeran Kanjeng Gusti ing swarga, asma dalem kaluhurna, kraton dalem kawiyarna. Matur nuwun Gusti sampun paring kawilujengan menika. Terima kasih buat keselamatan yang pasti yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Wilujeng Gusti. Ugi Gusti sampun paring kasarasan menika. Kesehatan buat keluarga besar MCC ini Tuhan. Terima kasih. Ugi Gusti sampun paring ati tentrem rahayu kamardikan merdeka itu ada di dalam keluarga besar MCC ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami disebut orang yang paling berbahagia karena kami bukan hanya disebut orang yang paling berbahagia karena kami berhasil, karena kami hebat, bukan karena kami juga karena kami pinter, tidak. Tapi firman-Mu menyatakan kepada kami, orang yang paling berbahagia adalah orang yang masih bisa mendengar firman Tuhan. Ajar kami, kenyangkan kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami benar-benar mengalami metanoia itu, epistrepo itu, mengalami satu perubahan di dalam hidup kami, signifikan, nyata perubahan itu. Tuhan berfirman buat kami. Dalam nama Yesus, mari semua percaya, katakan sama-sama amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, silahkan duduk. Wow, terima kasih. Satu kehormatan yang besar, satu penghargaan yang besar. Saya boleh berada di tempat ini bersama-sama belajar melayani di MCC ini. Matur nuwun. Buat Dimas, aduh seneng sekali buat adik saya Pak Gembala, Ibu Gembala. Terima kasih buat undangannya. Terima kasih buat anak-anak saya yang sudah melayani. Terima kasih ya Mas. Terima kasih buat worship leader, juga tamborin, choir. Terima kasih juga sugeng sonten, kagem kakung uti, dulur-dulur semuanya nggih. Seperti pulang di rumah saya sendiri. Ora pernah pekewon nek kalian jenengan Dimas. Sudah keluarga sendiri nggih. Nah,
Yuk sama-sama kita buka ya. Hari ini saya diberikan tema, Bapak Gembala memberikan satu tema, yaitu masih berhubungan dengan bulan Agustus tentang kemerdekaan. Itu ya. Nah, ayat yang diberikan kepada saya, sedulur, Galatia 5 ayat yang pertama. Sama-sama kita akan buka, nanti kita akan sama-sama belajar apa toh sebenarnya yang dimaksud merdeka itu. Ya, apa toh yang dimaksud merdeka menurut firman Tuhan itu, merdeka itu apa? Sudah ya, saya akan bacakan Galatia 5 ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada kita, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ya, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita mau buka satu lagi sebagai frasenya ya, sebagai pembandingnya, sebagai frase, sebagai yang sama ya, dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 36. Tadi Galatia 5 ayat yang pertama. Gitu ya. Nah, frasenya di sini kesinambungannya ada di dalam Yohanes 8 ayat 36. Perhatiin ya, nanti kan sama ini di sini. Nah, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, Kristus itu maksudnya, sama. Kalau tadi dikatakan apa? Sungguh-sungguh merdeka, di sini dikatakan kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kalau Yesus, jadi kalau Kristus, jadi kalau anak itu ada di dalam hidupmu, firman Tuhan tadi mengatakan, Kakung, kamu benar-benar, kamu sungguh-sungguh merdeka. Nah, sekarang anak-anakku, kata merdeka yang dimaksud di sini, parameternya apa? Kata merdeka itu tadi, Tuhan kasih parameter. Apa tuh yang dimaksud? Mas, kamu benar-benar merdeka. Nah, yang dimaksud merdeka, Dek, kamu benar-benar merdeka. Nah, pasti ada parameternya di situ. Nah, kerusakan pengajaran masa kini, kata merdeka selalu dihubungkan dengan yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya. Ngerti nggih, Dimas? Yang susah dihiburkan. Parameternya itu bukan parameternya Tuhan jadinya. Parameternya adalah parameternya kita. Kita datang ke tempat ini, itu untuk parameternya Tuhan atau parameternya kita? Ayo, kita ke tempat ini untuk kepentingannya Tuhan atau untuk kepentingannya kita? Ya Mas, Dimas, Kakung, Uti, untuk kepentingannya siapa sih sebenarnya? Hah? Ya jujur, kepentingan siapa sih? Kita dipanggil ini untuk apa toh? Kepentingan siapa toh sebenarnya? Tuhan. Untuk apa? Parameternya Tuhan. Untuk apa? Standar ukurannya Tuhan. Maka dia bisa ngomong, merdeka kamu. Nah, kalau hanya ke gereja, hanya sakit disembuhkan, mujizat Tuhan, berkat dan lain sebagainya, itu parametermu. Jadi orang banyak datang ke gereja, itu hanya mencari akibat, nggak cari sebab. Tuhan memanggil kita supaya kita ngerti sebab. Kalau kita ngerti sebab, berkat itu nggak usah diminta, mujizat itu nggak usah diminta. Kenapa? Nah, sebabnya kita ngerti, akibatnya itu ngikutin aja. Nah, itu namanya parameter.
Itu dulu. Itu ya non. Amin. Tidak salah, minta kesembuhan tidak salah, minta mujizat tidak salah, minta berkat tidak salah. Tetapi fokus utama parameter Tuhan memanggil hidupmu ada parameternya. Nah, parameternya itu apa tuh? Parameternya apa sih? Kalau Kristus itu memerdekakan, kemudian dikatakan kalau anak itu memerdekakan, berarti parameter hidupmu itu harus segambar dan serupa dengan apa? Tak bawain. Kita dipanggil merdeka itu untuk ini. Coba lihat kiri kanan. Kelihatan Yesus atau Yesi ayo? Hah? Nah, itu yang lupa, Bu. Jadi gini, rusaknya pengajaran gereja sekarang hanya mau datang nyanyi muji nyembah. Semuanya bicara tentang mujizat, berkat, mau diberkati nanti punya rumah baru punya. Tapi nggak pernah sesuatu hal yang disentuh, yang dimaksud Tuhan, kalian ada di tempat ini, itu parameternya supaya apa? Gambar dirimu, rupa dirimu itu seperti ini. Pinjam kursi ya. Mas, beli mas. Beli mas. Ya, duduk mas. Mujizat beri perubahan enggak tuh di dalam cara hidup kita? Ayo, sakit hanya sembuh, kaya diberkati, tidak membuat hidupmu berubah seperti yang dikatakan merdeka. Nah, kata merdeka ini tadi dimengertikan salah. Kata merdeka yang dimaksud di situ adalah dikembalikannya manusia itu seperti gambar dan rupa. Jadi anak itu siapa toh? Kebenaran. Yesus itu siapa toh? Kebenaran. Menungso kuwi sing ilang kuwi apane toh? Nyanyine. Doane Mas. Posone. Baca Alkitab. Setiap hari ganti lagu baru. Enggak. Sing ilang dalam hidup manusia setelah dosa itu apa namanya? Dia itu kebenaran. Anak itu maksudnya aku ki kebenaran. Nek aku ana ning uripmu, Dik, Nduk, berarti uripmu mesti ana kebenaran. Lah sing ilang ning hidup manusia itu apanya to sing ilang? Kebenaran iki lho Dimas sing menungso sing ilang wong Kristen iki kebenarane. Nek nyanyine cerigise Yesus oke. Haleluya, haleluya oke. Olah oke. Olah geblak-geblak oke. Merinding-merinding oke. Itu gak buat kamu berubah. Karena parameternya iki. Ora iso nyanyi ora apa-apa. Aku ora kuat poso Pak, ora apa-apa mangan terus. Aku ora iso nangis ora apa-apa ning uripmu ya aja ana sing ilang. Parameternya ini. Ini yang hilang disentuh di gereja. Semua bicara berkat mujizat kok diberkati omah gede iki gede gawean gede. Iki ini ora pernah dirubah. Padha wae karo donya berarti. Ngono lho maksudnya. Iki campur-campur nun sewu nggih. Kong, Pi. Ngapunten nggih, Pi. Kong. Gemes kok, Kong. Rasake wong Kristen ki kadang mung berkegiatan, beraktivitas, nek karo donya ora ana bedane uripe. Gitu ya. Iki urung khotbah lho akeh nyeneni ya sik nggih. Mas. Gitu sik. Ya. Gitu ya. Nah, parameternya jadi sekarang kita ngerti. Kata merdeka itu tadi artinya bukan hanya cuma sakit sembuh tadi dan lain sebagainya yang kamu butuhkan. Parametermu bukan itu merdeka. Tapi kata merdeka yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita, ukurannya adalah cara hidupmu itu berubah, dikembalikannya hidupmu seperti cara berpikir. Coba sekarang buka, coba yuk. Tadi sudah ya Galatia, udah paham ya? Kalau anak itu, kalau Yesus itu
manunggaling kawula kalian Gusti ya gen bingung kabeh ini. Mudeng ndak ayo. Manunggal, dia menyatu. Yesus ki menyatu dalam hidupmu, manunggal dengan dia. Maka apa yang terjadi? Coba sekarang. Yuk. Di dalam 1 Petrus ayat ya 1 Petrus 1 ayat yang 18 dan selanjutnya. Ini yang enggak pernah disentuh, yang namanya gereja enggak pernah menyentuh ini. Lah padahal wong Kristen ku sing paling dipentingke itu ini. Lah ini itu apa? Ini coba. Sebab kamu tahu, kamu ditebus tadi, sang anak tadi, Kristus tadi menebus hidupmu. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Oh, jadi ditebus hanya untuk apa? Untuk apa? Kristus datang itu untuk ngayai apa dia? Cara hidup itu artinya apa? Metanoia, cara hidup artinya apa? Caramu mikir. Yang membedakan kita dengan dunia itu apa tuh? Doa nih, ayo kayak doa. Ayo, kok kalah sregep dhewe. Poso, dhewe akeh jam 7 kru. Aduh, ora apa-apane. Paling penak kuwi Kristen. Lah karena penake kuwi mau, iki ora pernah dienggo. Ora pernah mikir. Nah, padahal Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa bukan karena doa pujian penyembahan. Karena apa? Carane mikir. Nah, dia datang di dalam hidupmu, menebus, membayar, melunasi, bukan dengan darah yang biasa, tapi darah yang mahal, tidak bercacat, kudus, tak bernoda. Dinggo apa? Dinggo loromu, tutu. Ben sugih, tutu kuwi akibat. Golek melu Tuhan kuwi sebabe. Termasuk Kristen ku rasa golek surga. Nek sebabe bener mlebu dhewe sok. Nggih ra? Kok senengane wong goleki sing basane akibate. Cari sebab dulu. Nah, dia datang di dalam hidupmu, ngayahi dosane dhewe kuwi mau untuk apa? Mengembalikan manusia. Cara hidupmu yang siapa di sini yang cik seneng kakuati? Seketanaten, sidik-sidik rasa seneng, nesu, iri hati. Untuk itu, luwih penting kuwi daripada pinter nyanyi. Luwih apik nyanyine fales, ora iso bedake do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Do re mi ora iso, Pak. Do re mi ora apa ning uripe kuwi ketok ikine. Ayo Mas, mlaku Mas. Loh, di mana dia ditempatkan? Di sini, yo ketok. Di sana, yo ketok. Mana apa? Yo ketok. Wis ketok kabeh. Ora pernah dipikir ke awake dhewe. Apa wis nek brusukane gereja apik to, ning menara doa mesti apik to. Enggak mengubah cara hidupmu sama aja. Iya toh, Mas Dan. Kristen saiki sapa utange akeh, maju depan, diurapi lunas ono carane. Penak banget lho. Ora iso. Kowe aja tegang. Aku ngerti utangmu, aku ngerti. Lah terus gereja ngajari ngono, lah terus ngarenke iki ora ngene lho. Gereja kuwi saiki kok akeh ngajar ngene. Ora ngopo-ngopo ning entuk apa-apa. Lah iki ngene tenan kuwi. Ora ngopo-ngopo, aja mung kaitan doa ora ngopo-ngopo ning apa-apa. Ana omahe wong, mobil apik. Banyak toh nggawa minyak. Lah terus nyanyi omahe kuwi diurapi dalam nama Yesus. Dudu omahe tuku omahe tuku. Ambot gawe, ora ngapusi, jujur tenanan nabung. Lah kuwi ora pernah diajari. Sing penting dalam nama Tuhan Yesus. Utang ditagih Bang Plecet. Wis ah. Ajae ya ngono to, Kang. Ayo sing bener no ikut Tuhan. Yo. Jadi masih sekolah toh? Ha toh? Sopo sing matematikane nilainya 5? Neng gerejane luar biasa kegiatane. Ibumu, bapakmu senep mesti.
Jadi ojo kabeh diayahi gereja enggak. Justru gereja itu mencahayakan hidupmu sehari-hari sebagai pelajar. Kamu beda. Masa kalah karo Rexona? Beda. Kesan pertama begitu menggoda lah Kristen kan pertama gilani lho kadang. Lho ora padha apa yang mengono tok. Pani karo wong tuwa. Delok-delokane TikTok sing ora genah. Sing kae sing kuwi. Nek minggu iso. Haleluya. Haleluya. Lah iso ngono lha ki ora ngene kuwi berarti. Ayo. Enggak boleh pura-pura dadi wong Kristen. Dia datang di dalam hidup. Itu untuk apa? Menebus apa? Gini ya, sik Mas, rene Mas. Gini Mas. Sik, tak rampung sik. Sebab kamu tahu nggih sedulur MCC, kamu ditebus dari jadi duduk Tuhan ki ora urusan karo sing dosa. Dosa ki mung akibat. Iki ana duwe tiba. Nek mau ngaku nyawang apa dosa to? Jadi dosa ora dosa ki tergantung dosane apa tergantung awake dhewe to, Jan. Awake dhewe dadi wong iso dosa karena dosa apa karena sabar berpikirnya? Lah kuwi mau. Coba pikirkan baik-baik. Jadi jangan nyalah gini. Debt kolektor kuwi jane salah apa ora to? Ayo pikiran. Tukang potang, tukang tagih kuwi sing salah sing ngutangi apa sing potang? Sing salah sing utang nek dhewe bayar aja ya ora mungkin diparani kok. Nek dhewe ki ora gratil nyilih-nyilih ngawur ya ora mungkin urusan kok. Lah begitu jeder macet kok sing disalahke ngono. Lah kuwi kan ngene meneh tadi. Nah, iki cara berpikire sing kleru kok Kristen. Nggih ta, Ti? Kong. Iya. Gitu loh. Jadi jangan disalahke dosa. Tak kandhani ya. Iblis kuwi sak jujur-jujure, iblis kuwi sak sejujur-jujure makhluk. Delon, waktu Hawa dosa, ngelempar dia. "Mama, dudu aku, bojoku." Wah, dudu aku terus disalahke siapa akhirnya? Ular. Ular nyalahke siapa? Enggak, nyataku. Ngono, piye coba? Iki malah dudu lah iki lho. Ini lho. Ini enggak pernah tersentuh. Amin. Neng gereja kuwi ora urusan nubuatan. Nubuatan akan berhenti. Mosok Tuhan ngajari sing ra kekal. Bahasa roh berhenti enggak? Berhenti. Lenyap mujizat. Ada satu yang tidak lenyap. Kasih kebenarannya. Nah ini enggak pernah dipegang. Maka hamartia itu Kristen itu mengarahkannya mengsle bahasa Yunani kuwi. Mengsle berarti meleset. Dosa itu kan meleset, artinya kan hamartia itu kan meleset. Jadi wong mana ning luput lah, wong Kristen kuwi mau ning gereja nek sing dipanah kuwi luput. Urusannya mung apa? Parameternya dia. Sembuhkan saya, berkati saya ngene. Ning ora pernah maksudnya Tuhan. Moro rene tak benerke caramu mikir. Sing mbok jaluk apapun kowe ora njaluk aku ngerti kok. Lho kuwi lho. Amin. Kok kayane Tuhan iki kok dadak kowe poso nganti wetengmu loro, ngombe promah 5, age tak mujizat ngono. Enggak. Parameternya ora kuwi, Mas. Bener uripe. Standar parameternya ini yang tidak kamu minta itu diberikan. Makanya bener kok Kejadian 1 ayat 26 coba. Dimas nuwun sewu nggih. Wah niki kasar kula nggih. Nuwun sewu nggih. Tapi sok nek rasa diundang nek kadang nggih. Nek kok pikiran kok wengi. Ayo, kok dipikir, aku dadi Kristen iki ning gereja kon ngopo to, Jan? Lah, nek nganti mulih ora ono sing dikongkon karo firmane, gagal kita. Entuk mulak lagu. Wah, lagune apa? Lagune apa? Wah, pertolonganmu. Pas mumet to tanggal tua ora duwe duit. Lagune pas ora nangis. Apa ketemu Tuhan itu? Ayo. Ora kuwi ketemu sesuk mumet bayare piye? Cuma lagune pas. Pertolonganmu. WL sisa di ngeras-ngeraske. Mari engkau yang berbeban berat. Kandhane wong iki ngapusi kabeh ning gereja. Lah kuwi ngopo ta? Lah kuwi penuh roh nek kuwi, penuh roh kuwi. Telat guyune. Akhir ngertine terakhir. Anakku halo. Kaget lho ya meneng kabeh. Lho kalau malah kemengguk-mengguk lho lah. Ngaten Dik. Kalian masih muda.
tentukan dulu tujuannya, purpose-nya mau apa gitu ke gereja. Nek ndak mosok mau kumpul-kumpul ngono tok, garing kok, jelek mesti. Karena pulang harus ada firman yang dilakukan di dalam hidup itu. Nah, culture itu akan membuat perubahan. Selama kita tidak ada firman, mau tambah lagu, tambah ngene tok, seneng wis kok seneng bareng-bareng nyenengke ngono. Orang ngubah uripe dhewe. Senen tetep koplak tak ada. Wes. Gak isa wong uripe firman. Wes iki ngamuk ya aku, yo. Hidup bukan doa, bukan pujian, bukan penyembahan saja. Tapi pondasi itu adalah firman. Karena kita ada karena firman. Yang tidak ada menjadi ada karena firman. Yang tidak kelihatan menjadi kelihatan karena firman. Bukan dari doamu, bukan. Firman sih. Karena jenengan itu semuanya medal dari apa? Kalimatullah, dari firman. Jadi nek uripmu rusak, kudune kembali ke bengkel firman. Nek nganti sing jenenge Toyota rusak ning Honda, kuwi kok keliru kabehmu. Bali, oh kalau kerusakan itu. Gitu ya. Nah, yo saya ikut baik. Yes, yo. Nih. Perhatiin baik-baik. Ini penting, Pak. Ini understanding semua khotbah itu di sini sebenarnya. Ya, perhatiin baik-baik ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut Allah. Itu kelihatan enggak toh? Enggak. Bapak itu kelihatan enggak toh? Roh itu kelihatan enggak toh? Enggak kelihatan. Karena memang dia enggak punya daging. Dia enggak punya darah. Nah, berfirmanlah Allah, gambar dan rupa itu siapa tuh Jan maksudnya? Akhirnya kita bisa delok gambar dan rupa itu siapa toh? Ya Yesus itu toh. Gini. Ini aku enggak ketok ya. Ini Bapak itu ini. Nah, terus saya ngomong loh. Shalom Dimas. Itu namanya firmannya. Maka disebut mengandung atau anak itu maksudnya anak saya itu bukan Allah itu mengandung itu bukan. Artinya yang keluar dari mulut saya itu. Gitu. Firmannya itu tadi. Nah, supaya bisa bergambar dan berupa firman itu tadi perkataan saya ini perkataan saya ini ceplek. Dadi menungso, firman itu menjadi manusia. Dia sekarang hadir, ada di dalam hidupmu, manunggal di dalam hidupmu. Jadi kudune wong Kristen, kuwi iki sing nomor 1 cirine. Beda Mas, ngomongnya dijahati, dielek-elek, diadu domba. Kenapa? Karena memang kalau saya boleh pakai kata cipmu ini memang kaya ngene sing dilebokke ning kene kuwi iki. Maka semuanya matamu, telingamu kudune melu iki. Kudune gitu, Kong. Terus bone iki udan terus ada sing omahe nyebrang lah Menteri Adi. Terus kecepatan ngono pas dhewe ngau putih. Dia tau padahal bahwa lama ngene ta ya. Terus cepet kowe matamu. Ora iso ngono lah. Lah iki rusak kan apa? Iki nek dedelane jero iki sing rusak. Nah iki apik kabeh, haleluya kenceng. Lah urip iki ora berdasarkan iki kok. Maka jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati lentera. Nah, hati itu adalah akhlak moralitas Tuhan itu diberikan di dalam hidup. Amin. Ya, jadi sing angel, ayo yang laki-laki gadget-gadget yang enggak baik. Ora sampe ngamingu kiwa tengen, ayo ora saisen. Kok Yo. Ayo pikiran sing senenge apa ngrasani bentuk itu lho, Nak. Nek gereja ki bentuk cara berpikir iki lho. Bukan bentuknya iso dadi nyanyi kudu, dadi iso sembayang kudu ki mau akibat. Ning kok mindahe benten, Bude. Bude. Suami, istri, anak beda. Papa beda lah kuwi. Saya legalitasnya enggak dimengerti jemaah saya. Aku nek ngene iki khotbah tak hapusi kabeh iso. Wong kuwi entertain iso. Ya lagune Ahmad Albar, Buniani Sandiwara. Gereja kok oke sing Sandiwara ya oke. Kang ngene lak shalom maler. Ning anake kuwi ngopo? Kuwi papa kuwi iso. Aku ngene ngapusi apa ngerti hatiku.
Maka legalitas saya di dunia ini adalah parameternya istri dan anak saya. Nek aku khotbah ngene ana bojo anakku aku ora penak ora iso omong aku Pak. Pok-pok ya ditakuti dhewe. Nek kalau jopo jerone memang ning mimbar karo ning jopo ning pelayanan ning kerajaan di masyarakat sama. Saya mau ngomong apa aja sama karena dia sama. Kadang yang tidak sama itu wah ning gereja ning kecipris. Yesus begitu neng donya ulah gilani. Lah aja dadi wong sing ngono. Ngono lho. Lah nek gereja iki ngayahi kuwi sik lho Mas sing penting. Sing penting kuwi lho Mas. Bener uripe. Maka berkat itu ada di atas kepala orang yang kadang rasa digoleki wong bener itu hukum alam itu mesti diberkati Tuhan. Kerja sing bener sregep dipercaya mesti diberkati Tuhan. Nah bener iki sing ora pernah doyak. Gitu ya. Nah, akhirnya menungso dosa kan gitu toh. Dosa akhirnya. Dosa ini kan gini toh. Nanti tak gawake iki. Itu kan gitu toh, kuk perhambaan lho, kuk. Kuk perhambaan. Kayak kuk itu tahu toh, kuk seperti sapi yang sebelah ada kuk tuh. Tadi beban, dia berbeban. Orang yang seperti ini bisa melayani. Bisa malah tambah jos malah kadang. Ngeri sini-sini ndelok ae, sini-sini ndelok kuwi. Ada orang mbah jenggot, wah kakek nganggur wong tuwa kok ngene. Sini-sini ngono kuwi urusane sing bosone ngono kuwi sing seneng. Saiki disenengi sing ngono. Pendeta nek kurang ngeten kok, kurang sekti. Saya melihat di sana ada kuasa roh yang berputar-putar lah kuwi mau. Sing ngono-ngono kuwi seneng to? Ning ora pernah seneng kowe. Kowe kudu ngene karo mama. Senthi lagi ra. Padahal iki apik nggo dia. Aja mbok kae sing lembut-lembut, Pak. Ayo, ndak boleh euforia, Pak. Kita kadang ngajari wong euforia mong digo atine mong Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kuwi koyo nonton konser Michael Jackson. Loh, konser Michael Jackson nanti dicari ya di YouTube ya. Fans Michael Jackson. Wah, Pak, ada ampus tak bayangin koyo nang gereja. Kenapa? Di situ juga ada ambulannya, Bu. Oke, tandu ya ono. Waktu dia nyanyi, Michael lagi nyanyi Heal the World. Michael, tapi kalau orang gereja toh, Yesus, Yesus. Apa penggemar ini kenal Michael Jackson toh? Orang yang sampai teriak-teriak Michael, apa kenal toh? Nah yang paling parah, apa Michael kenal dia toh? Lah nek gereja ki ngopo nek ra dikenal? Nah, Gusti Allah iki ngenal awake dhewe kudu teko trigise dua pujian penyembahan tok. Uripmu bener apa ora? Tuh maksudnya, Mas. Nek uripe bener iki lho sing penting. Karena dia sang kebenaran. Nah, benar itu apa? Diterjemahkan carane mikir dienggo urip, ngono lho maksudnya. Lah, dia dosa seperti ini. Nah, sekarang pengajarannya ya. Sekarang ya, kalau kalian buka kamus besar bahasa Indonesia, kata merdeka, kamus apapun, kata merdeka menikah, itu cuma gini, dia datang membebaskan dan melepaskan dosa. Jadi urusannya Tuhan teko, ngerti nggak ngono tok dhewe iki? Nek Paskah lho. Tuhan nggak mungkin ngayahi dosa ngono tok. Tadi dia dari penjara ditokke, wis katakan Mas, aku bebas. Aku bebas. Mikir wong aku bebas. Aku bebas. Aku bebas. Aku bebas. Bebas. Nah, sing dimaksudkan tentang kata merdeka itu dia hadir bukan cuma untuk yang eksternal. Loh, ini dia bisa dosa. Dosa ini jahat enggak loh? Loh, dia jadi jahat kalau kita perlakukan loh. Nah kalau dia mau iki diteke wae ya ora apa-apa nang ndi iki oke teng klecek dosa ki oke iki kan tergantung awake dhewe. Nah, dia datang bukan ngayahi ini sebenarnya. Dosa itu cuma akibat. Dia datang itu ngayahi, Mas. Kok kowe iso kaya ngono kuwi ngopo to Mas iki berarti? Adam dan Hawa bisa jatuh di dalam dosa. Bukan aktivitas rohaninya. Cara berpikirnya, dia kepingin jadi seperti Allah itu.
kita jadi Kristen sekarang? Adakah satu perubahan yang signifikan? Jangan mujizat, jangan cuma saksi. Wah, aku kepengen rawon kok begini dijajake Pak Daniel. Aku rasa disaksike kaya ngono kuwi. Aku ngene, wah aku kok berkat lah. Aku rasa bingung. Saksikno uripmu bener. Gitu loh, Bu. Bener. Saya sebagai suami, anak, wah kowe beda saiki. Wes, Bu. Nenek sik papae anake sik alah papa kowe iki ngopo? Papa istrinya aduh Pak ngopo? Aku ngomong apa terusan khotbah. Bener uripe, sing bedani urip. Lah Kristen tuh dipanggil untuk itu, nguyai karo nerangi donya, dudu dengan doa pujian penyembahan tok. Uripe sing bener, supaya apa? Kehidupanmu dilihat banyak orang. Nah, jadi tidak boleh jadi batu sandungan. Ya. Apa yang perlu kita saksikan di dunia ini? Nyanyian kita? Enggak, itu kalangan sendiri, Bude. Poso kita, kuwi kalangan dhewe. Basaro, kuwi kalangan dhewe. Aku ya bendina Basaro, padha aku kene ning menara doa tiap hari. Tapi itu tuh kalangan kita sendiri, belum jadi saksi itu. Sedulur getar-getar sampai itu belum jadi saksi itu dienggo awake dhewe. Tapi begitu aku, amin, saya keluar dari menara doa, kumpul bojo, anak, jemaat, bedani dia hidupnya, neladani hidupnya, nah iso dirasake. Gitu loh. Ya, jadi kudu berubah. Caramu kerja ya berubah. Caramu sekolah ya berubah. Cara berpikir segala sesuatunya berubah. Jadi Tuhan, ya, belum ini tadi, dia diciptakan menurut apa? Gambar rupa, berarti akhlaknya Tuhan. Kalau terjemahan lama menggunakan peta teladan, karasim itu artinya karakter di dalam hidup mungkin diukir nganti jero itu jadi artinya karakter itu. Diukir sampai dalam banget. Lah sing diukir apa? Ben awake dhewe padha iki. Nah, masalah berkat itu ternyata berkat itu cuma akibat ini lihat. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa. Ini sebab dulu ini. Nek kowe iso segambar karo serupa, Gus, supaya mereka bisa apa? Akibatnya itu baru. Jadi ki wong nek bener nganti diterima ning pekerjaan di mana-mana, itu cuma akibatnya. Sebabnya apa? Oh, dia bener nyambut gawene. Gitu loh. Ya, jadi jangan cari yang namanya berkuasa dulu. Hidupmu enggak bener. Enggak. Jadi dibener-benerke. Enggak bisa. Kebenaran kamu pasti dicari orang. Ora usah tawa Mas Dan. Wes ora usah tawa tenan. Bener, enggak usah tawa. Nek dibener-benerke kowe jek tawa mesti. Gitu. Ya. Amin. Nah, terus toh menurut gambar dan rupa supaya mereka berkuasa baru bicara tentang berkat-berkat itu tadi, tapi benar dulu hidup merdeka dulu. Parameter kemerdekaan adalah dikembalikannya manusia cara hidupnya seperti culture-nya firman, seperti semula gambar dan rupa. Lah, ini kan wis rusak menungso. Itu semua agama mengakui keberdosaan itu. Hidup yang kita jalani bukan dari motivasi-motivator hidup kita, bukan. Yang kita jalani itu adalah seperti kalian pertama kali tadi, dilebok iki lho. Lho kowe lakonono kaya iki lho. Beda toh. Kalau agama nglakonino ini. Kita berbeda karena kamu memang jeladrenya itu ini, ngono lho. Jeladren ngerti ora jeladren? Cetakane iki, kudune iki ngono lho, wis. Lah kok tulis beda-beda lho. Akhirnya dosa. Berdosa tak akhirnya? Dilepaskan. Selama ada satu yang tidak diganti, dia akan gini lagi. Bangsa Israel mati di padang gurun berapa juta? 3 juta. Dikasih mujizat, terus ora kurang-kurang mujizat. Dikasih berkat, ora kurang-kurang berkat. Nah, kenapa tidak ada yang bisa sampai di kanan? Cara berpikirnya yang tidak pernah diganti. Mujizat kurang apa, Bu?
Itu luar biasa di padang gurun. Mujizat, wah sus komplit mujizat full. Doa pujian penyembahan full. Ning kok ora iso uripe kekanaan. Karena apa? Cara berpikir. Buktinya ketika menghadapi sesuatu, kepengen kembali kemana? Balik meneh. Kenapa? Iki ora diganti. Gitu ya. Nah, maka kalau konsep agama kemudian dia berusaha dengan kekuatannya sendiri, dengan usahanya sendiri, dengan posonya, dengan hukumnya, dengan apa aja dilakukan supaya dia bisa manunggaling, nggak bisa. Tapi kita diberikan anugerah yang luar biasa. Dia roh penolong, roh penghibur, roh pengantara, terjemahnya advokat. Dia kuasa hidupmu, dia kuasa hukum hidupmu. Untuk apa? Roh Kudus diberikan. Terjemah ke saya. Mas, ini boleh neng Jogja iki loh mas. Ini ya. Terus ada Roh Kudus loh. Benar toh? Roh Kudus itu diberikan untuk apa? Mujizat. Jadi kita air mana mas di gereja? Ini loh. Terus Roh Kudus itu diberikan. Nekon iki. Ini gue yang sakit disembuhkan. Saya loh, anu gereja kita di pripun ya saat ini menikah. Pripun. Wong jasmani biasa terus, enggak pernah soe yang diajarkan. Soe kuwi urip kanggo sok sak matine sok nang mlebune ngendi kuwi pengaruh. Bios kuwi entek. Nah, Roh Kudus pun dimengertikan orang jadi salah mengerti. Kok ada Roh Kudus kok diunteni nang dosa kok urung merinding ya Allah. Merinding ora masalah kok. Geblak aku malah geblak tenan lagi. Saya paham enggak ini? Nanti dicerna ya, dicerna nanti pas tidur. Berarti aku ini gereja jare apa kok? Apa kok ngayahi euforia perasaan tok? Enggak ada perubahan non. Karena firman nomor satu itu adalah firman. Karena Yesus itu ya pikirannya Bapak itu Yesus itu. Firman itu tadi menungso jenenge Yesus ngono maksudnya. Makanya anak tunggal, karena saya ngomong ini kan anak tunggal saya kalau saya bisa tak ngomong kayak gitu. Mengandung itu artinya bukan mengandung. Mengandung itu yang keluar dari mulut saya, itu firman. Ije rong ketok donya didadeke jenenge menungso Yesus iki. Lah karena sudah rusak seperti ini, Roh Kudus diberikan, roh penolong penghibur itu tadi memimpin kamu di dalam segala apa? Kuwi poine. Jadi ini kan memimpin hidupmu di dalam kebenaran, ojo digawe aneh iki. Roh Kudus gunanya untuk itu. Oh namanya Roh Kudus kok. Berarti supaya kita kudus ya wis kok dianeh. Roh kebenaran kok supaya kita ya wis kuwi gunane kok kuwi. Aja dianeh. Ini gue mimpin, membooster hidupmu. Ketika aku ada di dalam salah jalan, sebenarnya aku ngerti yang baik di sana. Itu yang dikatakan Paulus. Tapi yang kulakukan adalah yang salah ini. Nah, kalau agama, kita dengan sekuat hati kita, dengan pikiran kita. Kalau kita ada booster yang luar biasa. Roh Kudus itu yang menjadi pengantara. Ojo kuwi Gus, ojo kuwi ora apik lho. Ojo. Lah kuwi manut apa ora? Nek kopokan angel iki. Ya, kalau kopokan wah, apa ora berarti wong Israel kopokan kabeh. Manut GPS, tekan. Amin. Manut GPS. Mau kita cerdas Haris dari rumah saya. Tekan. Ora usah sedikit saja harus sepatu biru. Begitu sampai Haris kan abang iki mesti. Iya toh. Jangan paksa dia bicara wong dalane bener, Bang. Ora ngomong toh, Bang. Ngomong bener kok. Tapi nek di perempatan kita bingung, dia ngomong enggak? Jadi seneng distrik di situ kan. Saya seneng distrik di situ kalau sing kaya atau di dalam pengambilan keputusan. Belok kiri, belok kanan. Dia ngomong sing kiri, Gus. Masalahnya dia enggak maksa, Bu. Begitu kiri, kanan, ya wes. Padahal dikandani meneh. Turn back. Kan turn back. Ya ora tekan. Gitu loh Kristen itu.
mengembalikan kepada jati diri, akhlak, moralitas, budi pekertinya, karakternya, culture-nya firman itu dienggo urip ning donya. Itu disebut the kingdom of God. Ini kerajaan kuwi maksudnya. Kerajaan itu sok mati sok ning surga dudu kerajaan Allah. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti berarti seorang kerasa di surga. Nek uripmu kaya culture budayane firman itu. Gitu maksudnya. Akhirnya dia datang. Tugas utamanya adalah mengembalikan manusia. Kalau dalam bahasa di dalam LAI dikatakan kodrat. Coba ya, kita buka yuk. Dimas teriak-teriak enggak apa-apa ya Dimas. Kangen. Seneng banget di tempat ini, sedulur-sedulur semua. Apalagi ada Uti Kakung. Aduh. Nuwun ya, Kung. Yo, coba yo. 2 Petrus yo. 2 Petrus 1 ya. Di sini kita akhiri 2 Petrus 1 ayat yang ketiga ya. Jadi Alkitab itu nggih, itu ada sapa Alkitab kuwi? Alkitab itu Yesus itu. Gitu. Jadi Alkitab itu siapa toh? Firman itu siapa toh? Firman itu adalah Yesus itu. Sebelum jadi Yesus jenenge apa? Ya firman kuwi. Atau disebut perkataan dari Bapa itu, keluar dari Bapa namanya firman. Firman tadi menungso jenenge Yesus. Nah, kita bisa merdeka kalau parameternya adalah itu dikembalikannya manusia. Kalau diterjemahkan namanya apokatastasis. Dulu di sini tiba Roh Kudus, iman, anugerahnya Yesus, orang mengayahi nebus kita, enggak, mengembalikan manusia ke posisi awal. Karena Alkitab setebal itu maksudnya dibalik ini menungso ke posisi awal, namanya apokatastasis. Tiba dibalik ke posisi gambar rupanya lagi. Jadi dari gambar rupa dikembalikan ke gambar rupa. Wes kuwi. Berkat mujizat itu ngikuti ae wes. Ning bener sing urip. Ceko sing urip. Gitu. Ya, nah lihat itu. Karena kuasa ilahinya, wis kuwi Roh Kudus, wis kuasa Tuhan, darah Tuhan, Yesus dan lain sebagainya, menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk apa? Bukan buat sedih-sedihan di gereja, bukan hebat-hebatan, wah pinter iki kae enggak, tinggal urip sing bener. Sing saleh uripmu. Terus oleh apa? Harus ginosko, harus mengalami pengenalan itu tadi. Orang bisa kenal dengan Tuhan melalui apanya? Doa, raiso. Poso, raiso. Doa mesti nyembah ora iso. Melalui apa? Firman-Nya. Lah dhewe iki meturune kok firman kok. Ndak bisa, jangan digebyangnya kan kegiatan kan aktivitas. Nek uripe ra bener. Dia firman yang hidup itu. Nah, itu baru doa, baru poso, itu baru jos. Nek diwale ra iso, Mas. Nah, banyak gereja sekarang banyak aktivitasnya. Ning uripe wis ora bener lha iku repot. Abot nanti seperti bener. Saya percaya MCC ini Dimas ora golek jemaat, ora golek itu ajari anak-anak kita bener. Wis toh. Yang namanya jemaat apa berkat Allah, Bu. Nyawa dikekke ngomong berkat duwe kecukupan. Alah. Sok duwe dhewe luwih apik. Percaya? Lah kadang kita oh iya. Lah kuwi lho sing repot. Lah piye coba? Lho, kok padha-padha gratis sing ngomong to? Percaya ki yo gratis. Amin, percaya. Disuruh bayar dana waktu kita ngomong percaya gratis kok. Lah, senengane kok gratis malah. Oh ya yo abot iki malah tukune boyo, rame. Apa ya gratis sing gitu. Bener. Lakukan sebaik mungkin. Aku dadi pendeta tarane nyawaku, Mas. Aku nek ra bener ora usah mulai mati, saiki aku ngadeg mati ra apa-apa. Lebokno neraka malah. Apa? Berarti kudu punya understanding prinsip. Nah, gitu. Lah nek sing ngombang-ngombang ora abot Mas dadi pendeta.
urusane mung weteng, urusane mung nyawa dikeke nggo dhewe apa nek mung njaluk Tuhan kok anakku piye anak ngene kok aku wis mutu piye to kok. Nek dipikir, ora mungkin. Enggak mungkin rasanya. Anak saya berarti paling besar umurnya 32 tahun, Mas. Gede ke, dijeleke kalkulator, diceluk ke Mario Teguh, abet instan, oplak kabeh lho. Ah, cukup. Cukup. Loh, Pak, mesti kamu dulu siap. Sehat. Ya kan? Ini guyon jadi tahan malah nangis ya. Nek mong bosone mangan usak ini masa depan aja wedi. Uripe sing bener. Ha iki lho sing bener iki lho sing penting. Sebabe iki sik. Oh ampun ajrih Dimas. Jalani aja dengan benar. Tanggung jawab kita dengan Tuhan. Wes, ono jemaat, ono jemaat kita tidak akan pernah tergoyah dengan itu. Karena yang mencukupi kita itu kebenaran kita. Dudu gereja iki sing nyukupi dudu, Mas. Sing nyukupi aku ora gerejaku. Dudu bener urip sing nyukupi aku. Enak banget tadi. Ngomong apa jebel lho, apa aku ora golek duit aku blak. Gitu aja. Ini mau tekan dia, Mas. Pengenalan kita akan dia yang telah memanggil nek ibadah. Persembahkanlah ibadahmu itu loh, tubuhmu dengan yang sejati itu loh, ibadah yang sejati itu loh. Ini loh lihat nih. Pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang apa? Nah, saya ojo disambungke mujizat iki, dudu mujizat. Terus, Mas. Langsung. Yuk. Lanjut, Dek. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita. Baca sama-sama. Janji-janji yang berkat dudu duit, dudu omah, dudu. Ini masalah kemuliaan. Dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh. Ini diterjemahkan wong kejawen, manunggaling kawula kalian Gusti. Menyatunya kita dengan dia kembali. Manunggal. Orang pernah dipikir Kristen kayak gini. Makanya saya tuh sempat nangis waktu lihat Musa naik ke gunung. Petang puluh dino. Kecipratan sinar Tuhan. Iya toh. Begitu madur, didelongi wong jemaat. Ora kuat kabeh. Pernah enggak kita kepengen wong sing koyo ngono? Kuwi kamuliaan. Itu tujuan kekristenan itu mencapai akhirnya nurnya itu mencapai satu kemuliaan sinar cahaya kemuliaan kalau bisa disebut kodrat dibalik kita dengan divine nature kamu manusia ilahi gitu kadoan yang ngomong mujizat kadoan Kristen masalah itu rasa dijalui Tuhan ngerti ya Mas ini urusan ini loh pikiran Buddha ini tadi mati kabeh bukti ini bangsa Israel di padang gurun kurang apa Tuhan pada mati semua jadi ingat understanding perspektif itu sangat penting hidup kita cara melihat kita bukan dengan mata jasmani mata rohani cara mendengar kita dengan telinga rohani perasaan kita dengan cara rohani maka dia berfirman kamu ini Mas ketoke mendelok ning jane kowe ra ndelok lho piye kuwi terjemahane berarti ayo iki angel diterjemahke kowe iki jane ndelok ning kowe iki ra ndelok kowe iki jane krungu ning kowe ra krungu bangsa ini menebal ya dan luput dari apa akhirnya dari apa hawa nafsu itu kan banyak tergantung siapa itu jadi hawa nafsu. Jadi Tuhan berurusan dengan dosa atau dengan kita? Dengan kita. Tuhan ora urusan karo setan, ora urusan. Setan itu awake dhewe kuwi. Loh saya tegas Mas, kalau ada di rumah Mas. Dicolok sing, Pak, Gus bawa minyak. Minyak nggo apa? Ngono sik, bawa salib nggo dienggo apa? Lah saya ngomong, omah iso panas, adem, enak, seneng. Kuwi kan kuntilanak gendruwo apa penghuninya yang penting. Wis sing perlu dikumpulin sing penghuni kuwi mau. Aja setan ya sing garai panas ya sing bebojone kuwi mau. Setan sinten ya bebojone kuwi mau. Apa-apa dicalake setan, mesake tenan. Mesake tenan kok ono pesulap merah kae lho. Oh setan ora apa
apa wis ben setan ning ndi wis ben. Lah kowe tergantung kita kok. Tergantung kita itu. Gitu loh. Jadi apapun dosa itu Tuhan tidak ngayahi dosanya. Tapi dia ngayahi. Kok wis dosa sebabnya apa toh Gus? Nah, itu namanya merdeka menurut firman. Dia lebih kepada bukan ininya. Sorry, Mas. Bukan ininya. Ning kowe kok iso ngono ngopo to, Mas? Sok neh aja ngono ya, Mas. Begitu dia, iya. Selamanya ya mbok iki mbok ini di mata terus ya ora gagal. Tapi selama cara berpikir enggak ini seperti ini, ora ono Pak Daniel di meneh kalau dia meneh. Engko minggu jam 5 diuculi meneh. Wah, ki medhun teko le dienggo meneh. Lah aku ora ngene urip. Iso ning gereja. Iso. Pelayan aku sakti, Mas. Kadang pendetone kalah hayate, kalah kuat. Nah, gitu ya. Jadi bukan aktivitas, bukan kegiatan, bukan cuma pelayanan. Ning teladanono cara uripmu sing bener iki. Nganti ibumu gede-gede. Kowe kok saiki tangi turu beda to, Nduk. Nah, aku nganti ngono kagek bener, Nduk. Ini aja, kowe iki ngopo minggu nang harus wis foto nganyelke aku berubah, Dik. Harus sampai gitu memang kudu ngono. Kaget dulu. Kok saya iso gitu? Kok saya kok gitu? Kalau saya hati, kakak golek Kristen itu sing ditani gitu. Itu sing tak goleki. Nanti iki beda iki. Lah beda iki kudu dibetok-betokke ta. Memang beda. Kenapa? Lah wong motore beda diganti motore firman. Yo uripe kuwi to mesti. Nah, begitu dia dikembalikan itu yang disebut kados kampulian iki balik meneh. Nah, ini wis aman, nek sing iku nang ndi ae aman. Lah nek Kristen lho ngono iki nek durung aman. Parameternya apa? Gambar rupa ini parameternya. Dudu iki disebutkan duwite kandel tutuk. Gusti Allah ora kebelen delok kuwi. Bener lho Mas. Dia delok wong pinter apa dia gumun to? Enggak, dia ada orang ya kok kowe rasa koyo ngono wis. Kok malah tebar pesona wis. Gitu ya, Tik. Loh, dia enggak kesengsem wong pinter wong apa. Aduh, bagi dia pencipta kok. Bayangno dia lali nek ambekan dhewe 5 menit ngono kabeh iki wis. Asine durung kabeh dia lali. Asing ngono ta ya, asing. Tsunami itu lho. Nek ibarat dia baru asing ngono kok sing mati wong iki. Urung pilek asing. Piye to manungsa? Aduh, terbatas banget kita. Urip sing bener. Itu yang saya rindukan. Aku malah wis mikir mati bareng. Aku layatan lho sok ya. Tuti, ndelok dadi. Layatan. Wis tak pikir kuwi bongsone mati bareng. Karena orang yang paling bijaksana adalah orang yang sudah berpikir sesuatu kepastian yang pasti itu bukan berkat. Kepastian yang pasti menurut firman Tuhan, kuwi wong mati. Ora usah dituake, ora usah dinenteni, ora usah takon pendeta, kaya mati dhewe. Ning mesti mati. Lah wong ngerti pasti ora apa-apa mbok siapke. Wong ulangane mbok siapke kok. Mangane disiapke. Lah mati iki pasti ora apa disiapke. Makane kaya wong pedhi mati. Dialah firman Tuhan hari ini. Ingat ya, tujuannya adalah gambar rupanya tadi jatuh dosa. Ya memang Tuhan tebus ini. Tapi tadi firman dalam 1 Petrus dikatakan bukan dengan barang panah tadi. Telah mati dan tinggalkan apa? Bukan doa pujian penyembahannya. Yang ditinggalkan apa toh? Cara hidup yang sia-sia. Dia apokatastasis, mengembalikan gambar dan rupa. Itulah Yerusalem baru. Iku tuwa nek diceritake. Cok benes telu anakku. Saya undang imam-imam musik bisa bantu saya ya. Non, bisa bantu yuk. Makasih ya Mas. Iki mau nggone putuku, balik loh ya Mas. Dimas matur nuwun nggih. Waduh, Putih, Kong. Waduh, senang sekali boleh hadir bersama anak-anak saya di tempat ini.
Kita belajar sama-sama ya. Kak Agus juga banyak, masih jauh banyak dari kebenaran. Kita sama-sama belajar tentang kebenaran supaya kita bisa dikenal Tuhan. Dene seminten Mas. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu, pada kebenaranmu ini Tuhan. Jadilah padaku seperti gambar dan rupa itu maksudnya. Yang kau ingini gambar dan rupa itu. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup. Ku letakkan jadilah Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingin. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi bersama-sama. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kami letakkan dalam firman-Mu. Oh ya Tuhan, pada firman-Mu Tuhan, supaya kami ngerti keinginan dan kehendak-Mu. Yang Kau ingin. Anakku, Tuhan itu cuma mau satu. Parameternya ingat, seperti yang diingini, yang dikehendakinya itu apa tuh? Bukan tentang kesembuhan, itu perkara paling kesekian buat Tuhan. Gampang banget, berkat, mujizat terlalu mudah buat dia. Tapi darahnya dikeluarkan, ditebus kita, tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda. Masa cuma buat penyakit kita? Masa dia cuma turun untuk ngayai yang namanya berkat-berkat? Tidak mungkin. Dia jadi manusia, ada satu karya yang akan dia lakukan. Untuk apa? Menebus cara hidupmu itu. Kalau cuma yang namanya mujizat, dia cuma perintah aja dari atas. Ning kok nanti firmane dadi menungso. Kenapa? Harus mengeluarkan darah. Kenapa? Karena kerusakan yang fundamental yang dialami manusia hanya bisa diselesaikan dengan darah yang tidak bercacat itu. Nah itu. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya MCC Metanoia ini menjadi berkat buat kami semua. Rumah Tuhan yang selalu membawa pembaharuan di dalam cara berpikir kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari, yang kasunyatan, yang realita. Sehingga orang dunia mengerti, oh cara pikirnya Yesus kayak gini toh. Itu melalui kita. Makanya itu kita yang akan merefleksikan Yesus itu tadi.
Dia sudah mati, dia naik ke surga, dia berikan Roh Kudusnya, dia ada di dalam hidupmu untuk apa? Menampilkan Sang Yesus itu melalui hidupmu itu, adik. Matur nuwun Gusti. Terima kasih Bapak di surga. Tuhan memberkati akan keluarga besar MCC. Terus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ialah kuasa firman-Mu berkuasa, wibawa ilahi, hadirat-Mu, tempat ini menjadi tempat kesenangannya Tuhan. Karena di situ diketemukan kebenaran itu ada di dalam MCC ini. Matur nuwun Gusti kalebetanipun asmunipun Gusti Pangeran Gusti Kinasih menika. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekali lagi matur nuwun Dimas, Uti, Kakung, terima kasih buat Ibu Gembala, Mas, teman-teman juga terima kasih buat undangannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Nama Tuhan, firman yang sangat memberkati yang tadi disampaikan oleh Bapak Agus Setiadi. Puji nama Tuhan, kita sangat-sangat diberkati. Dan ini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk pelayan-pelayan bisa mempersiapkan diri. Terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa. Nanti Ibu Dina akan memimpin kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami bisa berkumpul di tempat ini untuk beribadah memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami juga sudah mendengar kebenaran sabda firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami punya untuk pekerjaan Tuhan di gereja tempat ini. Kiranya bisa menjadi berkat dan menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan berikan yang terbaik dan kita akan naikkan pujian suka-sukamu Tuhan. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalala. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Semua hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
Tuhan. Maka kita pujikan dari awal ya. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih atas setiap persembahan dari bagi saudara, biarlah menjadi berkat bagi MCC. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan info sepekan dan kita akan melihat video info sepekan. Shalom jemaat yang terkasih. Dalam Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dalam segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir di ibadah raya MCC minggu ini. Bersama saya Adris Dan saya Lala, mari kita simak info sepekan MCC. Awali pagi dengan doa, perindah pagi hari dengan ucapan syukur. Ceriakanlah hati dengan senyuman dan sukacita, dan jalani hari tanpa rasa kekhawatiran bersama dengan Tuhan. Mari kita memulai aktivitas kita dengan bersekutu bersama di program Selamat Pagi Bapa setiap pagi hari pukul 5 pagi di channel YouTube MCC Media. Melayani adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, di mana kita diberi kesempatan untuk menjadi rekan sekerjanya. Oleh sebab itu, lakukan pelayanan dengan pengabdian tulus kepada Tuhan, sekaligus menjadi teladan bagi orang-orang yang kita layani. Untuk itu, saya mengundang saudara-saudari yang memiliki kerinduan melayani di bidang tarian dapat bergabung bersama kami di Meta Dance yang mengadakan latihan setiap hari Senin pukul 6 sore di Maestro, atau dapat menghubungi saya melalui nomor yang ada di bawah ini. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Alami pertumbuhan rohani akan pengenalan Kristus di persekutuan Oikos setiap hari Rabu pukul 6:30 malam. Melayani adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mempersiapkan yang terbaik untuk pelayanan kita adalah bentuk cinta kita kepada Tuhan. Untuk itu, bagi para pelayan ibadah minggu dapat mempersiapkan diri pada latihan musik dan pujian yang diadakan setiap hari Kamis pukul 6:30 malam di Maestro. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan dan menaikkan doa permohonan, di situ Tuhan hadir dan menyatakan kuasa-Nya. Miliki kerinduan untuk mengambil bagian sebagai pendoa di Menara Doa Kota setiap hari Jumat pukul 6 sore yang bertempat di Hotel Haris lantai 16. Shalom anak-anak muda,
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Untuk itu kami mengundang para rekan-rekan pemuda remaja untuk bergabung bersama kami di ibadah Metanex setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore di Maestro. Tuhan Yesus memberkati. Mengenal Kristus adalah hal terpenting bagi anak di dalam perkembangan karakter dan kepribadiannya. Dari usia sedini mungkin, biarlah anak-anak boleh mengenal Kristus dan memiliki cinta akan Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putri di usia 0 sampai 12 tahun, bisa bergabung di ibadah sekolah minggu Al-Fakid setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi. Tuhan telah menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang baik dan setia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita datang beribadah kepadanya di ibadah raya MCC setiap hari Minggu pukul 5 sore. Terima dan rasakan lawatan Tuhan menjamah Bapak Ibu Saudara. Sekian info sepekan MCC. Mari kita mengikuti kegiatan gereja kita dan pastikan Bapak Ibu Saudara terberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan di hari ini. Bersama saya Adris Dan saya Lala, sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Christ Center, make disciple, keep shining. God bless you. Dan kita akan tutup dan akhiri ibadah kita di malam hari ini. Nanti saya serahkan kepada Bapak Daniel ya. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Agustiadi sudah berkenan hadir dan melayani kita malam hari ini. Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Amin, diberkati ya. Dan seperti janjinya tadi berarti siap untuk diundang lagi, Pak. Karena masih punya hutang untuk menjelaskan yang tadi ya, toh kan. Nanti beda cerita, beda episode gitu ya. Jadi kami akan tunggu kembali pelayanannya sekali lagi, dan ada sedikit kenang-kenangan dari kami. Bopo monggo maju ke depan. Ini untuk simbolis begitu ya. Boleh difoto buat kenang-kenangan. Iya, minta tolong satu orang untuk membantu memfotokan. Matur suwun Mas Bayu. Ya, terima kasih. Siap. Jangan dilihat isinya, Pak. Lihat cinta kami, Pak. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Agustiadi sudah melayani kami dengan begitu luar biasa. Memang ciri khas beliau semangatnya, berapi-apinya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan kaget begitu ya. Memang hentakan kakinya itu menggetarkan bumi. Saya terinspirasi dengan cerita hidup beliau. Beberapa kali mengundang beliau untuk melayani di beberapa pelayanan kami, dan pada akhirnya berlabuh Pak kami, Pak. Ya, ini kerinduan yang sudah dipergumulkan lama, dan puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Mohon doanya Pak Agus untuk kami boleh terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pengumuman tambahan, nanti setelah ibadah ini kita ada perjamuan kasih. Sudah lama sekali kita nggak perjamuan kasih, berapa bulan yang lalu ya? Ada mungkin 3-4 bulan yang lalu, sudah cukup lama ya, dan akhirnya ya kita adakan lagi untuk fellowship kebersamaan. Nanti turun satu lantai di bawah, kita akan perjamuan kasih bersama-sama, dan kami memohon Pak Agustiadi bila mana tidak ada kerepotan dapat bergabung bersama untuk kita bisa kebersamaan, saling mengenal begitu tentunya ya. Kalau saya udah cukup kenal Bapak Ibu ya, mbok menawa ada yang mau cerita gitu ya. Nanti setelah ibadah selesai kita turun satu lantai di bawah. Lalu pengumuman berikutnya adalah tambahannya ini. Kita ada evaluasi penata layanan. Seperti yang sudah saya umumkan 2 minggu yang lalu, saya sudah umumkan, minggu lalu saya ulang lagi, dan minggu ini saya ingatkan. Evaluasi penata layanan diadakan besok, tanggal 29 Agustus, hari Senin 29 Agustus, jam 6 sore, di kediaman Bapak Ibu Sirun.
Ya, jadi nanti Bapak Ibu Saudara akan saya kirimi share log begitu di grup WA. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara yang belum mengetahui lokasi kediaman atau rumah Bapak Ibu Sirun, Bapak Ibu saya, Papa Mama saya ini ya, Bapak Ibu bisa cek di WA. Jam 6 sore tepat kita mulai. Bagi para pelayan, saya mengharapkan kehadirannya untuk kita berbincang, merumuskan pelayanan kita untuk menjadi lebih baik di waktu yang akan datang. Berkas-berkas pengajuan pelembagaan kita sudah sampai di tim Majelis Sinode JKI, dan ini dalam proses untuk checking. Di sana ada beberapa orang dalam satu tim, dan dokumen yang kita kirimkan dibaca, dipelajari, dan doakan berjalan dengan lancar semuanya sehingga proses pendewasaan gereja ini dapat segera kita realisasikan. Mohon doanya Bapak Ibu Saudara. Juga Pak Agus, mohon doanya Pak, supaya perjuangan kami ini bisa terus berjalan dengan baik. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, evaluasi penata layani hal yang penting, bahwa kita melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Tentunya kalau kita mau berjumpa dengan sekelas Pak Lurah saja, ya, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Bupati, gitu ya, kita harus menyiapkan diri sedemikian rupa. Kalau ketemu Pak Presiden, wah sudah nggak bisa tidur pasti. Nah, sementara kita melayani Raja di atas segala raja. Mari kita memberi pelayanan ini dengan hormat sepenuh hati, dengan sepenuh cinta kita. Oleh karena itu sekali lagi saya dorong seluruh pelayan tanpa terkecuali, ya, yang merasa melayani di bidang sekolah minggu, remaja, pemuda, ya, musik pujian, choir, asyar, semua yang terlibat dalam penata layanan. Kami undang untuk hadir dalam evaluasi penata layanan hari Senin 29 Agustus jam 6 sore. Itu tambahan dari saya, jangan lupa nanti jangan langsung pulang, kita ada kebersamaan di bawah, kita berbincang, kita ngobrol bersama gitu ya, untuk kehangatan jemaat MCC. Ada tambahan lagi, Bu Putri? Tidak ada. Kalau tidak ada tambahan lagi, kita Oikos di mana? Rumah Dito. Oikos minggu ini hari Rabu ibadah di rumah-rumah ya, untuk minggu yang ini, artinya minggu keempat berarti ini ya, betul ya? Itu jatahnya untuk Oikos anak-anak muda, kelompok sel untuk anak-anak muda, bertempat di rumahnya Saudara Dito. Ya, yuk teman-teman anak muda datang semua bersekutu bersama, bertumbuh bersama dalam Tuhan. Itu pengumuman tambahan dari saya. Kita akan akhiri ibadah kita sore malam hari ini. Saya ajak Bapak Saudara untuk kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita berdoa. Monggo. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Betapa kami boleh melihat Allah demikian mengasihi kami sehingga menganugerahkan Kristus Yesus, Firman yang menjadi manusia, untuk menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia. Kami yang dahulu sampah, kami tidak berarti, kami tidak berharga. Tapi oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena penebusan Tuhan, oleh karena pilihan Tuhan, kami diubahkan menjadi demikian berharga dan berarti. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menjaga pola pikir kami. Kami menjaga cara pikir kami Tuhan, untuk menjadi cara pikirnya kerajaan Allah, sehingga kerajaan Allah dinyatakan di tempat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah dan kuliah kami bagi yang masih pendidikan, dalam pelayanan kami. Dimanapun Tuhan boleh izinkan kami berada dan berperan, biarlah kami sungguh-sungguh menunjukkan ada Kristus Yesus yang tinggal dalam hidup kami, sehingga mereka melihat ada yang berbeda dalam kehidupan kami, dan mereka pun boleh digerakkan Tuhan. Kami siap untuk membawa mereka, mendorong mereka untuk juga mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, perlengkapi kami, dan biarlah kehidupan kami sungguh-sungguh mencerminkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sore malam hari ini kami berdoa khusus bagi Bapak Pendeta Agus Setiadi yang sudah berkenan hadir dan melayani kami dalam pemberitaan firman. Bapa di sorga, kami bersatu hati dan berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kiranya berkat-berkat daripada Allah Bapa turun tercurah. Biarlah Bapak Pendeta Agus Setiadi boleh melayani Tuhan dengan begitu berapi-api, membawa semakin banyak jiwa untuk mengenal pribadi Kristus yang sebenar-benarnya,
mengibarkan bendera Injil yang murni untuk boleh didengar oleh para anak-anak Tuhan, sehingga mereka dikembalikan dari pikiran-pikiran yang keliru kembali kepada ajaran yang sejati, bahwa Kristus Yesus sajalah Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya di waktu-waktu yang akan datang Tuhan akan tambah-tambahkan kepercayaan pelayanan yang lebih luar biasa lagi, membawa semakin banyak jiwa untuk boleh mengenal Tuhan. Dan Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk boleh berjumpa kembali dalam kesempatan-kesempatan pelayanan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Bapa. Kalau nanti juga sebentar kami akan melanjutkan dengan acara kebersamaan fellowship, Tuhan bawa kami untuk boleh bersuka cita bersama, kami bertukar pikiran bersama menikmati berkat kemurahan karunia Tuhan. Dan biarlah jemaat MCC ini boleh bertumbuh dalam kesehatian, kesatuan hati, tujuan, pikiran. Kami bawa pelayanan ini hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kesempatan untuk evaluasi penata layanan besok jam 6 sore. Kiranya Tuhan bawa seluruh pelayan dengan penuh kesadaran untuk boleh hadir. Kami berbincang, merumuskan yang terbaik dalam pelayanan kami, karena kami rindu biarlah Tuhan pakai pelayanan ini menjadi berkat dan memperlebar kerajaan Allah di muka bumi. Pakai kami yang terbatas dan sederhana ini Tuhan, kami percaya makin banyak jiwa boleh mengenal Engkau lewat pelayanan MCC ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan ibadah malam hari ini, untuk setiap jemaat yang sudah hadir. Berkat-berkat daripada Tuhan turun atas kami, memberkati pekerjaan tangan kami, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung, mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami menjadi keluarga yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kami mau imani dan percaya bahwa satu orang percaya kepada Tuhan, seisi rumah diselamatkan. Dan biarlah kami sungguh-sungguh boleh membawa keluarga kami untuk mengenal Engkau, sebagaimana kami pun mengenal Engkau. Berkati juga pelayanan kami, biarlah pelayanan kami semakin hari semakin Tuhan tambah-tambahkan kepercayaan lebih besar lagi untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau sebentar kami akan pulang. Penyertaan Tuhan menjaga menyertai kami sampai di rumah dengan selamat dan mengumpulkan kami kembali di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Sekarang jemaat Tuhan, bukalah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kali. Dalam nama Yesus kita sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.